bangsa Eropa, Portugis dari kelas 5C akan dimulai. Inilah dia tokoh-tokoh penjelajah. Ada Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque yang nantinya akan datang menjumpai wilayah Maluku Sultan Ternate dengan rakyat-rakyatnya yang hidup dengan bahagia. Kita mulai dramanya. Bartholomeus memulai perjalanannya menuju wilayah timur mencari pusat rempah-rempah. Bartholomeus mulai mencari wilayah timur untuk mencari pusat rempah-rempah. Tapi ombak yang begitu kuat sampai dia di ujung Afrika. Ombaknya begitu kencang. Ombaknya begitu kencang sampai dia di ujung Afrika dan dia menyatakan itu adalah Tanjung Harapan. Tapi dia tewas karena kapalnya tergoncang oleh badai, mengakibatkan akhirnya dia tewas. Perjalanan pun dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Dia berlayar menggunakan kapal menuju rute yang diikuti oleh Bartholomeus Dias. Dia meneropong, melihat samudra yang begitu kencang mengombang-ambingkan kapalnya. Samudra yang kencang mengombang-ambingkan kapalnya. Kapalnya terombang-ambing. Dan dia akhirnya melewati rute Bartholomeus, tapi ombaknya sangat kuat. Lalu dia terus melakukan perjalanan bertahun-tahun. Tibalah dia mulai meneropong. Saya tiba di India. Vasco da Gama pun akhirnya tewas karena sakit pencernaan. Raja Alfonso de Albuquerque mulai ingin melakukan perjalanan lain mengikuti dua jejak temannya. Tapi dia ingin juga mengajak ratunya untuk perjalanan yang begitu panjang. Maka dia akan mencoba mengajak ratunya. Maka raja menjumpai ratu. Mereka pun berangkat mengikut. Mulailah perjalanan oleh Alfonso de Albuquerque dengan para prajurit-prajuritnya melewati samudra yang begitu kencang. Kapalnya terombang-ambing, badannya ikut juga terombang-ambing. Sampailah mereka lewat Tanjung Harapan. Mereka terus melanjutkan bertahun-tahun. Raja ingin menjumpai ratu, menanyakan bagaimana kondisinya. Oke, lanjut perjalanannya. Mereka terus meneropong dan mereka sudah sampai di wilayah mana? Ya, mereka sudah sampai di India. Sedikit lagi menuju timur. Terus ombaknya begitu kencang. Akhirnya mereka melewati Malaysia. Lalu tibalah mereka di Maluku. Di sana mereka ingin bekerja sama dengan Raja Ternate. Prajurit menjumpai prajurit Ternate. Datanglah Alfonso menjumpai wilayah Sultan Ternate dengan mahkota yang begitu indah. Ya, rakyat mulai melihat bagaimana kecantikan dari ratu. Rakyat betul-betul terpesona melihatnya. Ya, ratu terus terpesona. Raja
menjumpai Sultan Ternate. Mereka pun melakukan perjabatan tangan, menandakan akan ada transaksi perdagangan. Raja Alfonso memberikan persembahan kepada Sultan Ternate sebagai transaksi perdagangan mereka. Nah, Sultan memperkenalkan kekayaan tanah rempah-rempahnya. Akan kuserahkan padamu. Sementara itu ratu sambil bercerita-cerita dengan pakaiannya yang begitu indah. Raja akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menyiksa rakyat. Ya, prajurit pun mulai menyiksa rakyat-rakyat Ternate. Rakyat pun menangis. Sementara raja tertawa-tawa. Sultan melihat kekayaannya. Rakyat menangis. Ini tertawa-tawa bahagia. Ini disiksa, menangis. Datangan Spanyol masih dari kelas 5C. Ada raja-raja, ada Christopher Columbus yang melakukan penjelajahan, ada Ferdinand Magellan dan Bastian d'Elcano serta ratunya yang akan bekerja sama dengan Sultan Tidore dan istrinya Tidore serta dayang-dayang serta rakyat-rakyatnya. Begitu juga dengan Datuk Filipina yang tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh Ferdinand Magellan. Christopher Columbus mengawali perjalanannya. Dia naik kapal, tapi rute yang dilaluinya bukan rute dari timur, tapi dari barat. Dia mencoba melawan pernyataan bahwa bumi itu datar. Dia melakukan perjalanan. Ombak yang begitu keras mengombak-ambikkan kapalnya. Dia lawan dengan pedangnya hewan-hewan yang ingin berusaha membunuh. Ya, terus kapalnya terombang-ambing. Hampir dia juga tewas. Lalu dia meneropong. Seakan dia menemukan benua yang berbeda. Yaitu dia menemukan benua Amerika. Dia sudah menemukan benua Amerika dan mematahkan teori gereja bahwa bumi itu datar tetapi bulat. Tokoh berikutnya yang melanjutkan perjalanan Christopher Columbus adalah Ferdinand Magellan. Dia mengikuti rute barat, rutenya Christopher Columbus. Dengan menggunakan kapal, dia berangkat dan mencoba melawan arus dari yang berbeda. Di tengah-tengah kapal ada ombak yang begitu kuat. Pada kapalnya terombang-ambing, hampir jatuh. Dia melawan juga semua hewan-hewan yang ingin membunuhnya. Dia terjang semuanya dengan kekuatan dan keberaniannya. Lalu ombaknya sangat kuat. Ya, betul. Ya, dia melewati benua Amerika. Dan akhirnya dia sudah mengapun keliling dunia. Ya, dia sudah mengelilingi dunia. Dan dia tiba akhirnya di Filipina. Sampailah dia di Filipina. Datuk Filipina menolak kedatangan Spanyol. Akhirnya perang terjadi antara Datuk Filipina dengan Ferdinand Magellan. Sangat sengit. Terus sampai Ferdinand Magellan sangat kelemahan. Terus akhirnya dia tusuk dan akhirnya Ferdinand Magellan tewas. Dan dia pun tewas oleh keberanian dari Datuk Filipina. Perjalanan pun dilanjutkan oleh Bastian d'Elcano. Dia mulai berpikir,
ingin melakukan perjalanan mengikuti dua jejak temannya. Tapi dia ingin juga mengajak sang ratu untuk ikut bersamanya berlayar. Maka dia akan mengajak ratu. Raja pun menjumpai ratunya. Maka raja membawa ratunya menuju ke kapal. Para prajurit-prajurit pun siap menuju rute barat. Perjalanan dilakukan oleh Sebastian Elkan. Ombak yang begitu kencang mengombang-ambingkan kapalnya. Melewati rute Christopher Columbus dari barat. Hewan-hewan ditebas mereka dengan pedang mereka. Ya, mereka terus melalui rute-rutenya ya. Sampailah mereka di Filipina. Sampai raja pun ingin bertanya bagaimana kondisi ratu. Ya, terus mereka tiba. Kapalnya lawan ombak. Terus kurang kuat. Terus sampailah mereka di wilayah yang disebut Maluku. Tapi sayangnya di Maluku ada Portugis. Tapi mereka tahu ada dua kerajaan yang sedang bertengkar di situ. Maka mereka mendatangi Tidore. Prajurit Spanyol ingin mendatangi wilayah Tidore. Prajurit Tidore melaporkan kepada Raja Tidore. Wilayah Tidore. Rakyat terpesona melihat kecantikan sang ratu. Terus mereka melihat ada wanita yang begitu cantik dengan gaunnya. Sultan Tidore menyambut kedatangan Sebastian Elcano. Mereka bersalaman. Transaksi perdagangan terjadi. Dayang-dayang memberikan oleh-oleh kepada Raja Sebastian. Sebastian memberikan kepada Raja Tidore. Transaksi perdagangan pun terjadi. Sultan Tidore memperkenalkan kekayaan rempah-rempah. Raja kembali dan mereka menyiksa rakyat-rakyat. Disuruh kerja, nangis rakyatnya. Sementara ratu menceritakan kecantikannya. Dayang-dayang tetap bekerja. Rakyat menangis. Kerja. Raja melihat betapa dia kaya, sudah punya tanah, dan dia melihat ada oleh-oleh yang diberikan. Terus bekerja. Ya, perang pun terjadi antara Portugis dan Spanyol. Melihat itu banyak pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Pastor naik. Stop. Mereka tunduk semuanya mendengar perintah pastor. Saya akan membacakan perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa.